Pintu yang pada portalnya itu turun di situ, beliau turun langsung jengkeng sampai naik ke tangga itu sampai ke ibunya sungkem, kan ada fotonya sungkem itu di situ. Corona ngobrol sederhana. Ya, Sobat FM, kita sedang bersama Bu Dewi. Bu Dewi ini sebagai apa Bu di sini? Pengurus atau enggak, apa? kita dari petugas kebersihan. Petugas kebersihan, ya. Ya, bisa diceritakan Bu Dewi, istana ini ya dari ditempati Bung Karno itu tahun berapa? Kemudian iya berbagai macam cerita ya. Mungkin ya pengen tahu Iya, pengen tahu lah. Ya, jadi kalau Bung Karno itu kelahirannya di Surabaya. Surabaya. Kan 2 bersaudara. Oke, hanya 2 bersaudara. Yang pertama itu kakak perempuannya itu bernama Ibu Sukarmini. Sukarmini. Ya, itu lahirnya di Bali. Soalnya Karena ibunya dari Bali. Ya, kalau bapaknya kalau bapaknya itu Raden Sukemi Sosodarjo dari Tulungagung. Betul. Kan beliau karena dulu kalau dulu itu seorang guru gitu ya, berpindah-pindah, akhirnya yang terakhir itu di Blitar. Di Blitar, kalau sekarang SMA 1 mengajar gitu. Nah, setelah itu Bung Karno juga ikut ke sini dari kecilnya. Setelah kecil kan beliau juga pengen sekolah agak tinggi lah, itu berpindah-pindah sekolahnya. Jadi yang kamar yang sebelah kiri sendiri tadi depannya kamar tamu perempuan. Nah, itu kamar saat beliau masih usia remaja. Saat misalkan kalau sekarang anak kos gitu mau pulang minta uang, tidurnya di sana. Gitu ya. Itu jadi kalau yang nomor berapa tadi 3 dari sini kamar Ibu Sukarmini. Terus yang paling ujung kamar utama, kamar kedua orang tuanya. Tapi setelah kedua orang tuanya meninggal, kamar tersebut Bung Karno sudah dilantik menjadi presiden. Bung Karno kalau ke Blitar, kunjungan ke Blitar, seharinya di sana. Jadi kamar utama, kamar presiden. Berarti Bung Karno di sini bukan hanya waktu jadi presiden aja, mulai kecil. Itu setelah, ya bisa dibilang gara-gara bapaknya adalah juga pejabat. Iya, pejabat guru itu jadi kan pindah-pindah. Iya, oke. Jadi terus setelah Bung Karno sudah dilantik presiden kan menetapnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, ini ditempati kakak perempuannya itu. Kakak perempuannya itu menikah pertama dengan Bapak Puguh. Iya. Mempunyai 5 anak. Setelah itu cerai, menikah kedua dengan Bapak Wardoyo. Jadi rumah ini dikenal sebagai Bu Wardoyo gitu. Bu Wardoyo. Ya kalau ditempati oleh Bapak Wardoyo. Iya, Bu Wardoyo itu. Tapi kalau mungkin menikahnya yang kedua itu bernama Bapak Slamet, ya mungkin jadi Ibu Slamet gitu. Tapi orang belum paham di situ. Itu belum paham karena ayo main ke mana Bu Wardoyo, tapi Bu Wardoyo siapa dan apa gimana tuh nggak tahu. Pokoknya tempatnya Bu Wardoyo gitu. Bu Wardoyo padahal itu nama suami keduanya. Kan namanya sendiri kan Ibu Sukarmini. Betul. Jadi seperti itulah setelah. Berarti sempat nikah lagi dengan Pak Wardoyo. Iya, tapi tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak karena ya usia, mungkin sudah usia. Iya. Nah, setelah itu ini karena yang kakaknya yang menempati kakaknya kan beserta anak-anaknya, terus namanya warisan Mas kan ya juga, terus akhirnya pernah jadi kendala di sini, akhirnya dijual rumah ini. Tahun 2012 dibeli pemerintah Kota Blitar. Gitu. Awalnya berarti ini rumah kedua orang tua. Setelah kan Bung Karno kan tidak pernah terus jadi istana Gebang itu, penamaan istana Gebang itu setelah dibeli oleh pemerintah atau seperti apa? Kalau dulu cuma beli di pemerintah. Kalau dulu enggak, namanya ya cuma rumahnya Bu Wardoyo gitu. Gitu aja ya. Ya, orang Gebang itu apa? Nama wilayah. Dusun, desa. Dusunnya Gebang. Oh, gitu. Dusunnya Gebang. Karena saya ya sedikit banyak itu tahu karena saya asli di sini. Asli sini, kelahiran sini, kecilnya juga main di sini. Gitu. Jadi tahu, cuma kalau anak kampung tuh nggak bisa masuk sini karena milik pribadi itu nggak boleh masuk. Walaupun ada tamu gitu. Berarti sempat
ini ya sempat lihat dengan mata telanjang Bung Karno waktu kecil dulu. Kalau saya ya kalau nenek saya. Oh. Nenek iya. saya asli sini jadi tahu. Kalau beliaunya itu benar-benar seorang pemimpin tapi benar-benar tidak melihat ke bawah. Jadi rata semua. Jadi apa ya, merakyat gitu. Merakyat. Itu dulu mbah saya itu pernah cerita. Bung Karno itu apik orangnya, terus sopan, pinter, terus supel gitu ya. Itu kalau pulang itu ke main ke rumahnya warga itu enggak pakai pengawal, enggak mau pakai pengawal. Jadi pagi itu jalan-jalan sendiri, itu terus menyapa, langsung menyapanya langsung di pawon gini ya, kalau dapur gitu. di belakang tuh langsung menyapa, Mbah, Bu, masak opo, masak nopo gitu. Jadi mbah saya itu yang cerita, mbah saya kan sudah meninggal dulu cerita. Ke rumah-rumah gitu, ya masih ke rumah-rumah tanpa pengawal, langsung komunikasi sama rakyat. Iya, itu jadi beliau itu kalau kunjungan ke sini, sungkemnya beliau tuh jengkeng kalau orang itu dari latar itu tadi depan tuh sampai ke rumah itu jengkeng, menghormati, sangat menghormati ibunya. Itu yang cerita ya nenek saya, karena sudah tahu sendiri nenek saya. Jadi beliau itu ke sini kan dijemput pakai mobil yang ada di garasi nanti tahun 61 itu dulu. Dari Blitar jemputnya di Malang itu Bandara Malang Abdul Rahman Malang itu sampai ke sini naik itu turun, tidak mau di depannya tangga itu tidak mau, mesti di luar di yang halaman di pintu yang pada portalnya itu turun di situ. Beliau turun langsung jengkeng sampai naik ke tangga itu sampai ke ibunya sungkem, kan ada fotonya sungkem di situ. Tapi kalau yang mungkin yang anak-anak baru itu nggak tahu sejarah seperti itu, maksudnya sejarah yang warga tahu gitu. Jadi terus setelah tahun 2012 itu dibeli pemerintah, dikelola Dinas Pariwisata. Sampai sekarang. Ya. Jadi gini sobat, tadi kita nggak sengaja sebenarnya, kita nggak sengaja ke sini terus Bu Dewi, ayo monggo kita boleh duduk di situ katanya. Ya udah kita duduk di sini, tawarin kopi. Kopi spesial. Airnya dari sumur tua. Airnya ini langsung dari sumur tua gitu ya, Bu ya. Karena yang jelas beda ini, kita bisa ngopi sambil menikmati suasana sambil zaman dulu ya. Ini kan masih asli semua bangunannya. Ini asli, masih asli. Masih asli yang semua. dirubah mungkin hanya rata-ratanya ditempel aja. Gitu. Kalau perabotan juga masih asli, Mas. Ini masih asli dari zaman dulu. Suwe-suwe ini asli ya. Ya, bisa dinikmati. Kalau ini makanya di sumur tadi kan ada tulisannya ada 7 sumur ya. Memang benar, soalnya ada beberapa rumah. Di sini ada 7 sumur. Iya. Jadi rumah depan sendiri itu dulu ayahnya Bung Karno itu belinya yang pertama itu rumahnya yang depan dulu, yang paling kiri itu depan sendiri. Nah, yang rumah ini masih punyanya Belanda, masih rumahnya Belanda. Setelah beliau bisa beli rumah ini, baru pindah ke rumah induk ini. Karena untuk ponakan-ponakannya tidur di sana, tidur yang di rumah atas. Jadi ada 7 sumur memang, Mas. Di sekitar sini sampai situ itu ada sumur. Di depan sana juga ada sumur, di balik juga ada sumur. Jadi mungkin nggak tahu daerah mana, memang satu halaman ini seluas kurang lebih 2 hektar ini ada 7 sumur. Itu dari dulu. Yang masih mengalir sampai sekarang, Bu ya. Tapi ini yang paling tua. Ini diambil dari air sumur yang paling tua. Ya, dari tahun 1884. 1884. Belum pernah kering. Jadi tadi itu saya sempat ambil wudhu di tempat mandinya Bung Karno ya. Di kamar mandi pertama. Malah suruh mandi sama Bu Dewi. Saya nggak bawa sabun, nggak bawa apa-apa. Ya kapan-kapan lah ke sini siap-siap peralatan mandi. Jadi memang benar banyak yang pengen mandi di sini. Memang pengen mandi di sini gara-gara pengen merasakan. Ada yang memang tujuannya memang mandi di sini. Satu ada yang punya hajat, gara-gara punya hajat. Ada yang memang belum tahu. Memang kayak seperti Masnya kan belum pernah tahu itu saya arahkan di situ. Biar mungkin sambil mandi itu sambil baca doa secara keyakinannya sendiri ya. Itu bisa berdoa tuh mau minta apa. Mungkin ada naik jabatan atau mungkin pengen
istri atau mungkin apa gitu. Tapi jangan Kalau saya beristri pengen lagi cucu, loh ya. Soalnya belum beristri. Nah makanya itu. Tentang ini ya, tentang Istana Gebang, Bu Dewi. Ya. Bu Dewi pernah ini nggak menemui hal-hal unik, Mistis aneh atau mistis, bahkan mistis di sini? Kalau mistis sih, Atau bahkan pernah ada apa bayangan-bayangan Soekarno atau apa? kalau bayangan sih enggak mas, cuma pengunjung itu kan tujuannya kan bermacam-macam. Ya. Jadi begitu datang, memang yang paling terakhir yang paling banyak ngobrol itu memang di sini. Oh di sini. Ya untungnya kok saya itu ditempatkan di sini kan ada pos-pos kan. Maksudnya yang pertama banyak ngobrol itu? ya Siapanya? tamu sama saya tamunya. gitu. Oke. Maksudnya Iya, iya. pengen cerita atau pengen apa itu Di di sini belakang ya di belakang mas. Kalau di depan itu mungkin benar tadi yang mas sampaikan tadi, di depan itu kan cuma sekedar ini ruang ini Iya, ruang ini. Nah itu kan kita pengen apa pengen kan nggak bisa ya. Kalau secara mistis atau mungkin pengalaman apa sih, saya yang rasa aneh lah, enggak, ya, ya saya rasa enggak ada. Cuma Nggak ada. orang pengunjung yang kesini itu malah kadang sudah merasakan dari mulai naik tangga, mungkin ke kamar utama atau gimana itu sudah bisa merasakan. Kadang yang punya indera keenam atau mungkin indigo itu sudah tahu. Terus kalau dia tanyanya di saya kan paling belakang di saya tuh, saya tadi di sini merinding saya gini-gini. Apa ya benar ya, saya nggak menyalahkan dan tidak membenarkan karena di sini saya nggak pengen di Jawa diketoi memang mas. Jadi saya nggak pengen, saya takut gitu ya, okay. takut. Cuma saya bisa, oh di sini ada. Ini sampai malam masih rame. Jam 5 tutup, kita jam 5 tutup. Okay, Nanti jam 5. yang tidur di sini cuma Pak Agus yang pakai tongkat tadi. Oh, Nah, yang di depan sana tadi ya? Iya pokoknya yang pakai tongkat ya, itu Pak Agus. Sini. Itu Pak Agus itu bapaknya Pak Agus bernama Pak Mul itu dulu abdi dalamnya sini yang merawat kudanya Pak Karno. Oh. Gitu. Sekarang masih hidup itu usia 91. Masih hidup bapaknya Pak Agus Bapaknya itu. Pak Agus masih hidup. Umur 91. 91. Itu masih hidup. Masih sehat ya? Ya masih sehat. Cuma nggak di sini karena sudah dibeli pemerintah kan. Diikut anaknya yang nomor berapa gitu. Jadi yang di sini cuma Pak Agus. Ya mungkin bekasnya abdi dalamnya itu Pak Agus ya. Tapi Pak Agus di sini tidak pernah bercerita dan tidak mau bercerita secara kayak mistis atau apa, tidak mau cerita dia. Mau. Biar dialami sendiri lah ya. Saya cuma Pak Agus, aku tadi di dapur mencium bau wangi. Ya paling indang-indang gitu toh. Ya gitu seperti semacam itu. Tapi kalau memang punya indera keenam tahu mas mesti di sini tahu masnya disapanya di mana gitu tahu. Itu seperti itu kalau secara mistis. Ya, alhamdulillah kalau ya karena aneh ya karena saya orang Islam, maksudnya setiap saya memasuki ini saya kan sudah tawasul dulu Al-Fatihah Bung Karno. Itu ya barangkali bisa disapa sama Bung Karno. Iya, kalau saya sama mas itu setiap hari di sini kalau saya mau bersih mau nyapu mesti saya salam ya orang Jawa mesti nyun sewu putune nyapu gitu. Itu putune cuma resik-resik gitu. Itu seperti itu mas. Masnya kalau di sini pengen minta apa mungkin cepat didapatkan jodoh. Amin, dilancarkan itu mungkin yang pertama. Dilancarkan pekerjaan, terus rezekinya diberlancar. Itu saya doakan. Saya cuma bisa mendoakan. Dan mudah-mudahan nanti masnya bisa dikasih sehat panjang umur, bisa datang Bu Dewi juga, iya, bisa Bu ketemu Dewi saya juga lagi. Umurnya panjang. Amin, ya. Amin, monggo silakan mas, dinikmati. Alhamdulillah Bu. Ini kok kita doang kayaknya yang ngopi. Kok kerasa eksklusif ini. Berarti Bung Karno juga pernah ya ngopi di sini, pernah ya? Dulu Bung Karno sering ngopi, suka ngopi kan ya dulu ya? Ngopi rokok juga dulu duduknya di sini mas. Ini kan ada pohon dulu pohon asam. Di sana tadi kan ada gali asam yang ditaruh di kaca itu tadi mas. Nah itu dari sini. Itu kan kalau makanya dinamakan gali asam tuh dalamnya pohon itu loh mas, yang disimpan itu yang itu. Yang roboh ini sama yang di depan mas, yang sekarang tempatnya kentongan, bukan yang gonggong kan sebelah sana, kentongan. Ya, yang kentongan itu dulu ada pohon namanya pohon godo ya. Tetapi
buahnya tuh yang panjang kayak kentongan gitu loh Mas, memang itu nggak bisa Gada. dimakan ya. Pohon gada, tapi kalau orang sini karena nggak tahu tuh namanya ringin gitu. Kalau menamakan ringin. Karena Ini- persis ringin. Enggak juga Enggak sebenarnya. juga. Pohon beringin kan kecil-kecil, Iya. daunnya ini besar. Itu lah. Di situ itu roboh itu dulu juga Mas, sudah tua roboh. Saya kecilnya mainnya di situ, Oh. mainnya kan di sini, di Iya, sini iya. juga. Itu masih ini tanah. Ya. Jadi saya tahu itu usianya, maksudnya sudah tua terus sampai robohnya saya tahu. Terus maunya kan dibuat kentongan itu, tapi di tempat yang di dekatnya balai. Terus ya secara apa itu tadi, secara mistis atau apa itu nggak mau, minta kembali di situ. Minta kembali, misalnya sudah wujud kentongan, sudah bentuk, sudah diukir kan, nggak mau, pengen balik di situ. lagi. Itu ada yang, soalnya yang garap itu Mas, senimannya itu yang diimpeni gitu loh, harus kembali ke situ, makanya ditaruh di Lewat situ. mimpi ya. Iya. Oke. Tapi yang tahu secara mistis atau apa itu, yang tahu di situ ada yang menempati ular besar. Oke. Itu. Ada yang lihat. Iya, ular besar di situ. Makanya ya mistis-mistisnya seperti pasti itu. ada lah, Bu, ya. Iya. Mulai Tapi zaman saya dulu, tuh bangunan biasa di sini karena tempat sendiri, di sini sendiri, kadang tidur sendiri, di dapur ya sendiri. Cuma merasakan kayak ada yang nemeni gitu, Dok. Iya. Nemeni, tapi terus saya kadang lihat seret, Enggak ada. nggak ada. Indang-indang Mbah, yes, cuma gitu Dok sapanya. Indang-indang Mbah. Yes. Terus setelah itu saya doakan, saya Fatihah khusus siap. gitu. Iya. Nah, bisanya cuma itu Mas. Iya, komunikasi kita kan dengan Iya. cara mendoakan. Iya. Ya mungkin terima kasih Bu Dewi, pemaparan sharing-sharing lah, sharing-sharing ya tentang ya pengetahuan tentang Istana Gebang ini yang dulunya pernah disebut apa, rumah Bu Wardoyo. Bu Wardoyo. Wardoyo. Ya, siap, matur nuwun Bu Ya, Dewi. sama-sama. Kapan-kapan, ketemu Mudah-mudahan lagi. bisa kesini Ya. lagi, mungkin beserta teman-temannya yang Ya, banyak. siap. Nggih. Nggih, insya Allah ya, Ya. kita jadwalkan. Nggih, Ya, matur nuwun. nggih, sami-sami. Oke, terima kasih Sobat FM. Mulai awal tadi kita sudah berjalan-jalan di wisata sejarah, yaitu makam Bung Karno. Kemudian terakhir kita ke Istana Gebang. Ini adalah kediaman Bung Karno. Bahkan mulai ya seperti yang dijelaskan tadi, mulai kecil Bung Karno sudah tinggal di sini sampai kemudian menjadi presiden. Sudah pernah ya berbagai macam aktivitas sudah pernah dilakukan di sini. Kemudian tadi kita sempat dibawai air sumur. Jadi ini adalah air sumur tertua di Istana Gebang ini. Ini air sumur dari dulu sampai sekarang masih mengalir. Oke, terima kasih telah menonton konten yang semoga bermanfaat ini. Ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.